Ada beberapa nih anggaran yang kemungkinan besar bengkak pada saat WFH. Iya. Yang pertama utility, kemudian order-order makanan, makanan. online, mungkin termasuk juga belanja e-commerce gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah gimana caranya kita biar nyaman bekerjanya. Jadi kita banyak nih beli barang, misalnya kursi, kemudian ada yang beli kamera dan lain-lain. Kira-kira di luar itu ada lagi nggak sih kemungkinan anggaran ini bisa bengkak pada saat WFH? Ada, tadi aku sempet ingat lagi ya, biasanya kita kalau misalnya di rumah ya, biasa ngantor terus tiba-tiba di rumah sehari 2 hari biasanya kan seneng kan, wah nggak kerja nih. Tapi biasanya udah masuk ke seminggu, udah mulai bosen tuh, akhirnya butuh hiburan ya kan. Nah kalau yang hiburan kayak gini biasanya kan layanan streaming. Layanan streamingnya nanti ada film yang di layanan streaming A belum tentu ada di layanan streaming B. Akhirnya langganannya jadi banyak. Terus kadang juga bisa aja loh kita ngisi waktunya jadi olahraga. Dan olahraganya mesti pilih-pilih nih. Takutnya malah olahraganya olahraga yang mahal. Belum lagi karena ngerasanya wah banyak me time, panggil tukang pijit lah dan lain-lain. Oke, itu tadi Sobat Cuan kira-kira yang sebenarnya sudah terjadi pada saat pandemi ya. Iya. Dan kemungkinan kalau misalnya akhirnya pemerintah menerapkan WFH secara masif lagi, kemungkinan besar akan terulang lagi. Tapi nggak apa-apa. Kita sekarang tanya langsung ke Kak Olivia, gimana sih sebenarnya cara kita menekan anggaran-anggaran atau cost yang kemungkinan besar membengkak pada saat WFH? Oke, sebenarnya sih gampang ya. Kayak kita ngatur uang seperti biasa aja gitu. Yang paling pertama udah pasti bikin anggarannya dulu. Anggarannya ini anggaran khusus yang memang WFH ya. Jadi di luar anggaran yang memang biasa kita bikin setiap bulannya. Anggarannya itu identifikasi kira-kira pengeluaran penting dan pengeluaran inginnya apa. Jadi dicatat kira-kira makan butuhnya berapa, listrik butuhnya berapa. Nah ini nanti harus diikuti ya, diikuti secara disiplin. Yang kedua jangan lupa manfaatin teknologi. Zaman sekarang kita itu kan bank udah bisa diakses dari handphone ya, terus aplikasinya tuh udah canggih-canggih banget. Jadi biasanya dalam satu aplikasi udah ada berbagai macam rekening. Nah saran dari aku, Sobat Cuan tuh bisa bikin dompet baru gitu ya kalau di aplikasi yang khusus memang untuk pengeluaran WFH. Tujuannya apa sih? Supaya kita tuh tahu betul uang ini nih keluar untuk apa aja gitu. Kalau dirasa ternyata wah kok dari anggaran kita di dalam dompet ini udah mulai menipis ya, berarti harus ada yang direm-rem tuh gitu. Terus juga bijak ya memakai utilitas gitu. Terutama kalau misalnya di rumah nih, kalau lagi di ruang kerja ya udah AC di kamarnya dimatiin atau AC di ruang tamunya dimatiin. Gak mesti kan mentang-mentang kita 24 jam di rumah, kayak AC juga harus nyala 24 jam atau TV juga harus nyala berjam-jam seperti itu. Terus bikin daftar masakan gitu kan sekarang gak apa ya. Iya meal prep betul. Dibanding kayak jajan di luar lebih baik kan cari alternatif misalnya bikin jajanan atau makanan yang lebih sehat di rumah mumpung lagi di rumah nih. Jadi bisa masukin makanan ke dalam perut tuh yang lebih bergizi dengan cara nyiapin sendiri gitu. Oke, tapi sebenarnya kalau secara ideal katakanlah kita bisa melakukan upaya-upaya yang tadi Kak Olive jelaskan begitu, menekan cost atau anggaran selama WFH. Sebenarnya jatuhnya lebih murah kalau kita ke kantor atau kita WFH sih Kak Olive? Sebenarnya ini tuh tergantung ya sama individunya. Mungkin ada orang yang mereka ketika ke kantor emang biasa jajan gitu ya. Kan gampang kalau di kantor tinggal turun ke kantin lah, tinggal nyuruh OB lah dan lain-lain. Tapi ketika di rumah mungkin kalau misalnya beli makanannya agak jauh, terus mereka tipikalnya yang nggak mau gitu ya pakai pesan layanan antar, bisa juga lebih nggak boros. Terus juga lebih hemat dari sisi transportasi, tol dan lain-lain kan. Tapi ini pastinya ya sama yang sudah disiapkan materinya begitu. Tadi soal jajanan, kemudian parkir. Oh ini yang nomor 2 ya, kopi dan juga jajan. Kan kalau misalnya di kantor kadang kan pengen ngopinya gitu ya, kalau di kantin ada kopi kekinian gitu, pengennya kopinya beli. Kalau di rumah mungkin tinggal seduh aja. Padahal di kantor juga sebenarnya bisa sih tinggal seduh aja ke pantry gitu. Tapi ada juga orang-orang yang justru misalnya di kantor jarang jajan gitu, misalnya bawa bekal dari rumah. Tapi di rumah karena mungkin di rumah itu kan ada sisi psikologisnya juga ya. Ada memang orang-orang yang mungkin mereka ekstrovert. Kalau misalnya kerjanya working from home aja, ngerasa kayak diisolasi gitu. Ya, lebih gampang stres. Betul, lebih gampang stres. Nah biasanya kalau udah stres, ujungnya ada yang impulsif. Kalau impulsif, ya kalau nggak jajan, check out. Betul. Belanja buat nutupin kesedihan atau misalnya rasa stresnya itu. Gitu. Terus menurutku yang bisa dihemat lagi adalah
untuk mereka-mereka yang kita kan cewek-cewek ya biasanya kalau ke kantor maunya wangi, Betul. gitu kan, make upnya jadi lebih hemat. Gitu. Oke, ini yang nomor 3 lumayan ya. Aku baru kepikiran juga begitu. Oke, ini 3 poin yang sebenarnya bisa ditekan kosnya ya, Sobat Cuan, kalau akhirnya pekerjaanmu mengizinkan kamu untuk WFH. Oke, kalau gitu katakan kita sudah bisa nih menekan atau mengupayakan mengurangi pengeluaran pada saat WFH. Kira-kira uang-uang yang tersisa nih, harapannya baiknya dikemanain? Ya baiknya udah pasti pertama kalau misalnya Sobat Cuan nih kira-kira dana daruratnya belum terkumpul, ya baiknya dialokasikan untuk dana darurat. Safety first, ingat ya, untuk safety net. Apalagi sekarang kalau misalnya isunya adalah polusi, gampang sakit, kena batuk dan lain-lain. Paling tidak nanti kalau misalnya batuk yang nggak sembuh-sembuh ketika ke dokter ada biaya gitu ya. Kalau misalnya nggak di cover kantor gitu. Selain itu juga mungkin ini aku bisa geser, bisa diinvestasiin. Katakan dana daruratnya udah terkumpul nih, maka mungkin yang tadinya bisa ditekan pengeluarannya bisa kita masukin kemana? Bisa ke deposito bank digital, emas, reksadana dan saham. Apa sih alasannya? Karena keempat ini bisa modalnya minim. Ibarat kamu bisa save nih ratusan ribu, 500.000 gitu per bulan ya, karena nggak keluar transportasi, nggak keluar biaya tol atau bayar parkir dan lain-lain. Bisa nih ditaruh di sini. Emas kan juga ada kan yang kayak mulai dari 0,5 gram. Reksadana juga ada yang mulai dari 100 ribuan. Saham-saham juga ada yang satu lotnya ratusan ribu gitu. Deposito bank digital apalagi nggak ada minimum gitu kan. Jadi disesuaikan aja sama Sobat Cuan kira-kira instrumen investasi yang kalian suka apa, yang kalian pahami apa. Oke, baik. Tapi tetap balik lagi ya, sebenarnya kembali ke personalnya. Apakah sebenarnya orang ini tipenya apakah ekstrovert atau introvert? Betul. Itu ngaruh banget gitu. Kalau aku pribadi karena aku orangnya ekstrovert, aku seneng ke kantor. Kalau tiba-tiba aku WFH, mungkin aku stresnya akan tinggi dan itu tadi balik lagi impulsif akan langganan streaming yang banyak, kemudian dan ngerasa kayak aku udah stres nih di rumah, ini worth it gitu. Kira-kira sebenarnya kalau kita udah tahu kita tuh karakternya seperti apa dan akhirnya kita ditempatkan di tempat yang sebenarnya kita luar biasa begitu, nggak seperti biasanya. Sebenarnya kita mengeluarkan uang lebih supaya kita bisa nyaman, itu salah nggak sih Kak Olive? Oke, jadi menurutku gini, kita harus bisa bedain nih mana pengeluaran yang memang berkontribusi sama produktifnya kita, mana pengeluaran yang sebenarnya kalau nggak dibeli nggak kenapa-napa juga, nggak akan mengganggu ritme kerja kita, produktivitas kita, atau misalnya bisa cari alternatif yang lebih murah gitu. Kalau misalnya kamu memang tipikal, ya balik lagi ini kan masalah mental ya, ekstrovert, jadi energinya tuh kayak habis banget kalau di rumah, butuh distraksi gitu, ya nggak apa-apa selama pengeluaran itu memang mendukung produktivitas kamu. Tapi jangan sampai jadi alasan ya, nggak apa-apa nih ini mendukung produktivitas, misalnya jadi beli tas gitu supaya jadi semangat kerja. Hati-hati, ini beneran mendukung produktivitas atau sebenarnya pengeluaran ingin. Gitu. Oke, ini berkaitan sama pertanyaanku selanjutnya. Sebenarnya gimana sih cara kita membedakan ini pengeluaran yang penting, ini pengeluaran yang sebenarnya opsional gitu? Oke, ya kalau menurutku penting itu adalah segala sesuatu yang memang segala sesuatu yang memang ini akan mempengaruhi kualitas hidup kita. Ya, kualitas hidup kita itu orang makan ya makan, tapi kan nggak mesti juga makan di restoran, ya kan. Nah, yang penting udah pasti ya yang kayak makan, utilitas kan kamu nggak mungkin kerja di rumah gitu ya Sobat Cuan, nggak ada internet gitu. Berarti kan ini penting, pokoknya segala sesuatu yang mempengaruhi produktivitas kamu kerja, karena kamu kan di rumah ini kerja loh, bukan santai-santai, bukan kayak cuti kan. Itu masuk pengeluaran penting. Tapi kalau segala sesuatu yang kamu hanya ingin dan ada alternatif lainnya, contoh misalnya air purifier, ya sekarang polusi gitu, butuh nih di rumah gitu air purifier, mungkin untuk kualitas udara yang lebih bagus. Oke, tapi nggak mesti kan yang misalnya harganya sekian gara-gara wah nih lihat sosial media merek ini lagi keren nih, instagramable banget nih. Kalau aku video keren banget nih ada ini kayak gitu. Dan harga dan akhirnya kredit lagi, Betul. kredit lagi, jadi kredit konsumtif. Itu yang nggak boleh dilakukan pada saat kita WFH. Jangan sampai anggaran-anggaran kayak gini nih berlangsung begitu ya, kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya nggak primer gitu ya Kak Olive.